البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus salisa asyar, hadis yang ke-13. Wa an Abi Darda Uwaimin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ubghuni abdu'afa, carikan untukku orang-orang yang lemah. Ini diantara maknanya. Fa innama tungsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, karena kalian itu hanyalah tertolong dan mendapatkan rizki dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Dan memang ini sanadnya minimal adalah apa? Adalah hasan. Baik, dan hadis ini menjelaskan hadis yang sebelumnya, bahwasanya apa? Kunci kemenangan terbesar secara fisik dan kemanusiaan adalah apa? Adalah di tangan orang-orang yang lemah. Walaupun tentunya secara mutlak itu di tangan Allah, tapi Allah meletakkan kunci-kunci tadi sekehendak Dia dari kalangan para hambanya. Ternyata kunci kemenangan ada pada doa orang-orang yang lemah, ada pada peribadatan orang-orang yang lemah di antara kita. Baik. Dan di sini betul-betul Rasulullah mendatangkan adatul hasr yang setara dengan nafi dan isbat, yaitu apa? Innama. Karena para ulama mengatakan nafi dan isbat itu setara dengan innama. Makanya betul-betul hadis yang sebelumnya, lafaz yang di dalam hadis hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah suatu pembatasan. Tidaklah kalian itu tertolong dan mendapatkan rizki kecuali dengan sebab orang lemah di antara kalian. Maksudnya bagaimana? Memang kalian itu semata-mata tertolong dan mendapatkan rizki adalah karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi hadis satu sama lain saling menguatkan dan saling menjelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh, sebagaimana itu prinsip yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Syifaul Alil. Ahaditsu Rasulillah SAW yufassiru ba'daha ba'dan wa yubayyinu ba'daha ba'dan. Hadis-hadis Rasulullah SAW sebagiannya menjelaskan dan menerangkan sebagian yang lain. Baik, makanya setelah kita mendapatkan penjelasan bahwa di dalam hadis yang pertama untuk bahwasanya apa, pertolongan itu adalah melalui orang-orang lemah, konsekuensinya apa? Kita harus berupaya untuk mencari orang-orang lemah itu. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, ubghuni abdu'afa, carikan untukku orang-orang lemah. Makanya jangan heran kalau apa? Rasulullah SAW itu sangat menggalakkan untuk kita dekat dengan orang-orang yang lemah tadi, yaitu orang-orang miskin dan yang semacam itu, sebagaimana hadis yang telah kita lewati penyebutannya, yaitu apa? Yang Rasulullah menyebutkan yaitu wasiat kepada Abu Darda, Abu Dzar itu. Apa itu? Ausani bihubbil masakin wa dunuwi minhum. Mewasiatkan kepada saya untuk cinta kepada orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. Makanya di sini Rasulullah menyuruh untuk apa? Mencarikan orang-orang yang lemah. Makanya jangan heran kalau di masjid Rasulullah SAW banyak orang-orang yang lemah dari kalangan apa? Ashabus suffah. Banyak dari mereka yang sebenarnya di kehidupan sebelumnya, yaitu ketika di zaman jahiliyah, ketika masih di kampungnya, mereka adalah orang-orang kaya. Kemudian ketika mereka masuk Islam dan hijrah kepada Rasulullah SAW di Madinah, mereka sangat miskin. Mereka tinggal di apa istilahnya ini? Emperan atau apa istilahnya? Pekarangan, beranda. Beranda-beranda masjid itu. Dan Rasulullah membuat naungan untuk mereka. Ini ashabus suffah, dan mereka rajin ibadah di situ. Rajin ibadah dan rajin beramal. Dan melalui doa-doa mereka inilah sangat sangat diharapkan adanya pertolongan-pertolongan kepada kaum muslimin. Bukan untuk diremehkan, bahkan mereka ini sebagai kunci-kunci pertolongan yang Allah Ta'ala letakkan. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Bahwasanya segala sesuatu itu telah Allah letakkan hukum sebab akibat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Walaupun Allah Ta'ala telah menakdirkan segalanya, tetapi dengan hikmah Allah Ta'ala, takdir itu Allah Ta'ala masukkan di dalam hukum sebab akibat.
Tidaklah seseorang itu tertolong dengan semata-mata dia diam saja lalu tiba-tiba Allah Ta'ala mematikan orang kafir. Tidak, harus ada apa? Upaya. Harus ada mencari sebab-sebab. Di antara sebabnya adalah apa? Kita mendekat kepada orang miskin, kita berharap doa-doa yang baik dari mereka dan seterusnya. Sebab pertolongan dan juga apa? Sebab mendapatkan rizki. Dan ini sangat terkait dengan hadis Anas yang telah kita lewati tentang apa? Orang yang dia itu menuntut ilmu sementara saudaranya yang lain dia bekerja. Orang ini menuntut ilmu memang betul-betul umurnya dihabiskan untuk itu. Kemudian apa? Saudaranya yang bekerja ini mengeluhkan saudaranya yang tidak mau membantu tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, la'allaka turzaqu bih. Boleh jadi engkau mendapatkan rizki dengan sebab orang tadi. Manakala dia memurnikan jiwanya untuk apa? Untuk memperhatikan dan untuk mengambil warisan Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala menjamin rizki untuk dia dan rizki orang-orang yang di sampingnya. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang duduk di dalam kebaikan. Orang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka, akan mendapatkan apa? Tambahan keberkahan. Karena walaupun secara duniawi mereka lemah, tapi manakala mereka betul-betul memusatkan perhatian kepada Allah, bukan hanya sebagian-sebagian, tapi memang betul-betul umurnya dihabiskan untuk itu, maka Allah pun membalas mereka dengan rizki yang banyak dan juga untuk orang-orang yang membantu mereka. Baik, makanya di sini pentingnya untuk kita mengetahui bahwasanya sebab-sebab itu tidak selalu bersifat zahiriyah. Ada sebab batiniyah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Iqtida'us Shiratal Mustaqim ketika membantah orang-orang yang menjadikan mendekat ke kubur-kubur itu sebagai sebab datangnya rizki dan sakinah, ketentraman, Syekhul Islam mengatakan itu bukan sebab, karena Allah Ta'ala tidak menjadikan itu sebagai sebab. Dan juga kalaupun itu sebagai salah satu sebab, tetapi tidak ada jaminan dia itu sebagai satu-satunya sebab untuk kalian mendapatkan rizki. Boleh jadi sebab itu perlu banyak dan terkumpul. Kalau terkumpul baru didatangkan akibatnya. Kalau salah satu ditunaikan sementara sebab yang lain tidak ditunaikan, maka boleh jadi Allah tidak mendatangkan akibatnya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya tidak selalu sebab itu sesuatu yang bersifat hissi, sesuatu yang mampu ditangkap oleh indera dan dipahami oleh akal. Karena ada sebab akliyah dan juga apa? Ada sebab yang ghairu akliyah, tidak masuk akal ini. Seperti sekarang ini. Masalah apa? Masalah rizki itu ternyata tidak hanya didapatkan dari apa? Sebabnya itu dari upaya untuk bekerja. Ternyata apa? Ada sebab yang sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu adanya orang-orang lemah di sekeliling kita. Demikian pula pertolongan dan kemenangan. Ternyata sebab itu bukan hanya dari senjata yang banyak, dari kepandaian strategi dan seterusnya, tapi ternyata ada faktor lain yang sangat menentukan juga, yaitu apa? Masalah adanya orang-orang lemah di sekeliling kita. Makanya di sini walaupun Rasulullah beliau adalah di puncak kepandaian di dalam membuat strategi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, dan juga dikelilingi oleh para sahabat yang mereka sudah pandai berperang selama ratusan tahun turun-temurun istilahnya dari kalangan orang Muhajirin dan Ansor. Tetapi apa? Strategi yang banyak dan juga senjata yang mereka miliki itu tidak jadi Rasulullah tidak menjadikan itu sebagai kunci kemenangan. Ternyata kunci kemenangannya adalah apa? Adalah adanya orang-orang lemah di antara mereka. Demikian pula kunci rizki adalah adanya orang-orang lemah di antara mereka. Jadi kita tidak meremehkan satu dari yang lain, dan juga apa? Kita tidak menyia-nyiakan satu dari yang lain. Ini penting, itu juga penting. Berusaha untuk bekerja itu juga penting, tapi juga apa? Memuliakan orang yang fuqara itu juga penting. Karena itu kembalinya untuk kita sendiri faedahnya. Demikian pula apa? Memperbanyak senjata itu juga penting, mempelajari strategi itu juga penting. Tetapi apa? Faktor yang lain juga penting yang Allah jadikan sebagai sebab, yaitu kita memuliakan orang-orang lemah, menjadikan orang-orang lemah tetap di sekeliling kita, bukan diusir dari negeri-negeri dan seterusnya. Dan pembahasannya panjang terkait dengan masalah keterkaitan antara strategi dengan sebab-sebab yang lain. Intinya adalah firman Allah Ta'ala, wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah, dan Allah telah meletakkan sebab-sebab di tempat yang Allah Ta'ala kehendaki. Di antaranya adalah orang-orang lemah. Maka dengan sebab itu Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini di dalam bab ini, yaitu apa? Kita bersikap lembut kepada mereka, dan juga apa? Kita tawadhu kepada mereka dan seterusnya. Kita menyayangi mereka. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.